Pernahkah kamu membayangkan seorang ibu yang baru saja melahirkan memeluk bayinya, tapi tiba-tiba menangis tanpa sebab? Bukan karena tidak bahagia, bukan karena tidak mencintai anaknya, tapi karena ada sesuatu yang berubah di dalam tubuhnya. Itulah yang sering disebut baby blues. Secara medis, kondisi ini dikenal sebagai postpartum blues. Sekitar 50 hingga 80% ibu yang baru melahirkan mengalaminya. Biasanya muncul dalam 2-3 hari setelah persalinan dan bisa berlangsung hingga 2 minggu. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita lihat dari sisi biologi. Selama kehamilan, tubuh ibu mengalami lonjakan hormon yang luar biasa. Dua hormon utama yang berperan adalah estrogen dan progesteron. Kadarnya meningkat drastis selama 9 bulan. Estrogen membantu perkembangan rahim dan janin. Progesteron menjaga kehamilan tetap stabil. Namun, setelah bayi lahir, dalam waktu kurang dari 24 jam, kadar hormon ini bisa turun hingga level sebelum hamil. Bayangkan seperti ini. Tubuh ibu selama 9 bulan hidup dalam lautan hormon. Lalu tiba-tiba, lautan itu mengering. Penurunan hormon yang sangat cepat ini memengaruhi kerja otak. Di dalam otak kita ada zat kimia bernama neurotransmitter. Salah satu yang paling penting adalah serotonin, zat yang membantu mengatur suasana hati, rasa bahagia, dan ketenangan. Estrogen berperan dalam menjaga keseimbangan serotonin. Ketika estrogen turun drastis, serotonin pun ikut terganggu. Akibatnya, mood menjadi tidak stabil. Zat yang membantu mengatur suasana hati, rasa bahagia, dan ketenangan. Estrogen berperan dalam menjaga keseimbangan serotonin. Ketika estrogen turun drastis, serotonin pun ikut terganggu. Akibatnya, mood menjadi tidak stabil. Ibu bisa merasa sedih tanpa alasan, mudah tersinggung, cemas berlebihan, atau menangis tiba-tiba. Secara biologis, ini bukan kelemahan mental. Ini adalah respons tubuh terhadap perubahan kimia yang ekstrim. Namun hormon bukan satu-satunya faktor. Setelah melahirkan, tubuh ibu juga mengalami kelelahan luar biasa. Proses persalinan sendiri adalah kerja fisik yang berat, mirip seperti berlari maraton. Belum lagi kurang tidur. Bayi yang bangun setiap 2-3 jam untuk menyusu membuat ritme sirkadian terganggu. Padahal, tidur berperan penting dalam regulasi hormon stres seperti kortisol. Kurang tidur meningkatkan kortisol, dan kortisol tinggi berkaitan dengan kecemasan serta mood yang tidak stabil. Selain itu, hormon oksitosin yang dikenal sebagai hormon cinta memang meningkat saat menyusui dan kontak kulit dengan bayi. Namun jika ibu merasa stres, produksi oksitosin bisa terganggu. Disinilah terjadi konflik biologis. Tubuh berusaha membangun ikatan emosional dengan bayi. Tapi pada saat yang sama, sistem saraf sedang berada dalam kondisi adaptasi besar-besaran. Secara evolusi, tubuh manusia memang dirancang untuk bertahan hidup. Namun di zaman modern, tekanan psikologis ikut memperberat. Ekspektasi sosial bahwa seorang ibu harus selalu bahagia setelah melahirkan justru bisa membuat ibu merasa bersalah ketika ia tidak merasakan hal itu. Padahal, dari sisi kesehatan, baby blues adalah kondisi sementara dan normal. Yang perlu diwaspadai adalah jika gejala berlangsung lebih dari 2 minggu atau semakin berat. Misalnya muncul perasaan putus asa mendalam, kehilangan minat pada bayi, atau bahkan pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Kondisi itu bukan lagi baby blues, melainkan bisa mengarah pada postpartum depression. Perbedaannya penting. Baby blues bersifat ringan dan sementara, sedangkan postpartum depression membutuhkan penanganan medis dan psikologis. Dari sisi kesehatan, ada beberapa faktor risiko biologis yang meningkatkan kemungkinan gangguan suasana hati setelah melahirkan. Pertama, riwayat depresi sebelumnya. Otak yang pernah mengalami gangguan regulasi serotonin lebih rentan terhadap perubahan hormon ekstrem. Kedua, gangguan tiroid. Setelah melahirkan, sebagian ibu mengalami peradangan tiroid sementara, yang dikenal sebagai tiroiditis postpartum. Tiroid berperan dalam metabolisme energi dan kestabilan mood.
ketidakseimbangan hormon tiroid bisa memperburuk gejala emosional. Ketiga, anemia akibat kehilangan darah saat persalinan. Kadar hemoglobin rendah menyebabkan kelelahan dan memperburuk kondisi psikologis. Artinya, kesehatan mental dan kesehatan fisik saling terhubung erat. Lalu, bagaimana cara membantu tubuh melewati fase ini? Secara biologis, yang paling penting adalah pemulihan. Tidur cukup, meski harus mencicil waktu tidur saat bayi tidur. Asupan nutrisi seimbang, terutama protein, zat besi, omega 3, dan vitamin D. Dukungan sosial dari pasangan dan keluarga juga terbukti menurunkan kadar hormon stres. Sentuhan fisik dan skin-to-skin contact membantu meningkatkan oksitosin. Paparan sinar matahari pagi membantu menstabilkan ritme sirkadian dan meningkatkan serotonin secara alami. Dan yang tidak kalah penting, validasi emosi. Karena ketika seorang ibu menangis setelah melahirkan, itu bukan berarti ia lemah. Itu bukan berarti ia tidak bersyukur, itu adalah tubuhnya yang sedang beradaptasi. Jadi, jika ada seorang ibu yang baru melahirkan dan terlihat lebih sensitif, mungkin yang ia butuhkan bukan penghakiman, tapi pelukan. Ini bagian informasi. Karena memahami tubuh adalah memahami diri sendiri